sampah-sampah yang bisa digunakan ada nanti dalam bank sampah di depan bank sampah di depan ini kalau kita lihat ini kan belum maksimal artinya bank sampah itu bukan sampah yang bersih jadi sampah bersih tadi kita gunakan untuk sebuah pilihan dan juga sesuai juga dengan tempat nah juga kalau mau dalam prosesnya itu kan secara iya. Jadi hasil karya ini datang untuk klasikal atau indie. Dia sudah mungkin memang kita banyak kalau menginami sebagai anak tidak semua kan tapi kita masukin kata masukin kata kolaborasi dengan nanti kita narasumber pada untuk nyaman itu artinya dari kertas jadi bisa dijadikan tas ataupun juga gitu dari paparan ini apa jadi mengacu ke ulang ya jadi sampah kamu dalam kilas satu barang yang tidak bisa dipakai ya barang siap buang tapi bagaimana barang yang sudah tidak dimanfaatkan oleh orang yang sudah katakan tidak dipakai lagi bisa kita manfaatkan menjadi salah satu barang bermanfaat dalam bentuk karya-karya seni atau kreativitas tangan kita. Jadi ini merupakan satu kegiatan karena usaha memanfaatkan sampah ini daripada menyemak daripada menyemak dan membuat kotor penyebab dari salah satu faktor terjadinya banjir dari sampah dalam ini itu ada trik karena bagaimana cara memanfaatkan sampah atau limbahnya dengan karena tidak semua limbah bisa dilakukan untuk hasil karya sendiri. Untuk lainnya seperti alkohol, ya, kan ini tahap awal dan harus serba mudah, tapi mudah didapat, ya, kemudian itu yang terbanyak barangnya di luar kita. Jadi ini perlu dikembangkan lagi setelah kita data karena pemanfaatan dan pengembangan sampah itu jadi salah bekas tidak beli dan memang kalau sekolah kegiatan ini memang tidak mudah artinya harus mengantar barang bekas kalau barang beli bisa dilihat ya. Jadi ada sedikit saya dukung yang dalam karena kegiatan bersama mohon dikirimkan ketika berupa sehingga nanti dalam proses perjalanannya tidak berbenturan dengan kegiatan ya di satu sisi untuk di sisi lain anak-anak
juga masih nyaman. Ya, dengan ada unsur bahan karena kita mengukur dua dulu untuk membudidayakan. Kalau budidayanya kan barang hidup, nah, ya, berkarya. iya, anggap saja membudidayakan sampah menjadi hal yang bermanfaat untuk orang-orang kecil. Yang sesuai kita kan ada yang tak punya sampah ini ini sampah bisa dimanfaatkan bisa jadi karya. Seperti begini paham dia sudah mengerti bisa terjadi begini Pak. Jadi kita mengambil dari dia Pak, karena kita kan dari sini apa yang kita bisa lakukan dari sampah bisa ini kita ambil. Jadi secara tidak langsung kita menggunakan imajinasi Iya. membagikan yang mungkin tidak dapat mereka salurkan, Iya, betul. nah, tapi ada di dalam anak-anak pikiran mereka yang itu tidak berat. Oke Pak, itu saja Pak. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi kepada Allah Subhanahu wa taala pada berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan Islam dengan kita mengajarkan kita mengatakan kita untuk memenuhi undangan ataupun apa namanya tuntutan ataupun memohon kepada teman untuk dapat hadir di ruang kelas 1A untuk presentasi tentang program TGP modul 3.3. Nah, di sini selalu berulang mengajarkan keberangkatan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Qaulina Muhammad Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kepada ibu yang saya hormati, di sini saya membuat program yang berdampak positif pada guru ini modul 3.3 di program guru bergerak untuk mengubah limbah plastik menjadi barang berguna atau sabu sangka. Nah, sabu sangka ini satu bulan satu karya. Nah, next. Oke, ini perkenalkan fasilitator saya Ibu Busri, MPD, kemudian Ibu Pengajar Kantor, Ibu Nusret Bagian Produksi. Jadi kemarin mungkin rekan-rekan kita sudah kenal plastik, pengajar praktik sama fasilitator. Mungkin fasilitator orang Pekanbaru atau dalam Perawang. Kemudian latar belakang program yang saya jalani di pasar itu telah menjadi masalah serius di dunia karena sulit disurvei dan dapat merusak lingkungan di Indonesia sendiri. Jumlah limbah plastik yang dihasilkan sama di bawah tanah itu penting untuk mencari atau cara untuk mengolah limbah plastik dengan baik. Nah, tentunya di sekolah kita tidak lepas dari sampah plastik. Bukan hanya di dunia, mungkin di kita kita saja. Di sekolah kita tidak ada plastik. Bagaimana cara kita mengolah? Oke. Kemudian juga program yang sangat ini adalah untuk mengadakan cara mengubah limbah plastik menjadi barang yang berguna seperti tas, dompet, dan pakaian. Mungkin Bapak Ibu telah mengetahui gimana sih plastik itu bisa dilakukan, bisa diubah menjadi barang yang berguna. Teman-teman, program dilakukan itu mengurangi jumlah limbah plastik. Maka di sekolah kita, di kantin anak kita masih ada buang sampah plastik. Terutama plastik ini tidak dapat terurai dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian mengajarkan anak tentang pentingnya daur dan kredit siswa sendiri. Kemudian menghasilkan barang berguna dari bahan yang sebelumnya dianggap sebagai sampah.
Kemudian melihat bahan baku, kita banyak kita untuk membantu mengurangi plastik dan lingkungan sekolah kita seperti kantong plastik, kemudian berbuat botol minum dan wadah plastik bekas. Kemudian yang kedua, penggunaan dan pembersihan limbah plastik. Kemudian mereka mengajak anak-anak kita cara memilah limbah plastik berdasarkan jenis, misalnya botol plastik, kantong plastik dan seterusnya. Kemudian bersama-sama membersihkan limbah plastik dengan air yang bersih dan menggunakan sabun untuk menjaga proses selanjutnya. Kemudian verifikasi pembuatan barang-barang berulang ini, kemudian kita mengadakan verifikasi di mana anak-anak dapat belajar cara mengubah limbah plastik menjadi barang berguna dan mengundang narasumber. Nah, tentunya di sekitar sekolah kita tentunya ada narasumber cara membuat contohnya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui kemasan minuman white coffee. Itu bisa kita ulang menjadi tas, kemudian menjadi sikat. Karena di tempat saya itu ada orang itu pandai membuat mengolah barang darurat itu menjadi tas dan sikat. Mungkin saya nanti mungkin kalau program ini berjalan lebih baik, boleh saya kalau di sekolah mengundang ibu tersebut untuk sumber di sekolah kita. Jadi barang-barang bekas seperti plastik di sekolah kita itu bisa dimanfaatkan lebih maksimal lagi untuk kreativitas anak. Kemudian barang-barang tersebut mungkin kita bisa adakan bacakan ataupun tidak bisa pajangan bahwa pada wali murid ini hasil karya anak dengan barang bekas. Kemudian yang selanjutnya mereka sebenarnya sudah kemudian gunakan bahan ajarkan sosialisasi membaca barang ulang tadi. Kemudian di mana anak dapat belajar cara mengubah limbah plastik dari barang berguna. Kemudian menggunakan bahasa instruksi yang sederhana untuk siswa kita lebih mudah lagi. Kemudian contoh kegiatannya membuat belanja dari kantong plastik bekas, membuat figuran dari potongan plastik, merajut menggunakan benang plastik dari kantong plastik. Kemudian demonstrasi yang diingat ini, kemudian kita tunjukkan kepada anak-anak langkah pengolahan plastik menjadi barang-barang baru. Kita melakukan demonstrasi yang sederhana dan mudah dimengerti oleh Ibu Fitri. Pak Tugas, tanya pertanyaan, tanggapan dulu ya. Gimana sih programnya nih? Apakah program itu sudah disampaikan ke sekolah atau belum nih? Nah gitu. Apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadinya terima kasih Bapak Rizal DGP 2. Mohon izin Bapak Ibu ya. Saya sebenarnya ini sudah disampaikan juga ya. Jadi kalau seperti ini memang harus bicara ya. Jadi mungkin karena dulunya selalu pelatihan, jadi juga itu Pak ya. Jadi mohon maaf bukan artinya betul punya pribadi tidak, tapi memang begitu ya. Jadi apalagi ada seperti ini saya harus gitu ngomong gitu ya. Jadi beginilah ya, saya coba mengeksplorasi mengingat kembali pelatihan yang pernah saya ikuti. Jadi cuma sebenarnya mirip ya, tapi tidaklah serinci seperti sekarang ya, yang diterangkan oleh calon DGP ya. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi itu sebenarnya mirip ya. Memang akhirnya itu adalah anak ini mempunyai karya gitu ya. Karyanya itu bernilai gitu. Nah, jadi begini. Menurut saya kita ini hanya menyusun suatu teknik saja Pak ya. Bahwa contoh begini, kita kalau KPM itu sudah jelas ya. KPM itu sudah jelas. Ya, dua itu sudah jelas. Kemudian program di luar KPM ini seperti hari besar itu sudah jelas ya.
Hari PFX itu sudah jelas, hari Nusa Tenggara sudah jelas tanggalnya. Jadi untuk kegiatan ini, mari sama-sama kita jadwalkan. Ya, umpamanya begini. Ya, ini yang pernah diikuti ya. Jadi kita sesuai dengan kesepakatan kita berkolaborasi. Ya, umpamanya begini ya. Kegiatan seperti ini tadi minggu pertama hari Sabtu. Kenapa selalu saya mengatakan Sabtu? Sabtu ini kan boleh katakan waktu kita luang ya. Nah di situ boleh kita empatkan. Umpamanya anak kelas 1 ABC membuat karya apa ya? Karya itu nanti dijual gitu ya. Dijual seperti bazar gitu. Yang membelinya boleh guru, boleh anak-anak boleh. Nah, jadi ini kita jadwalkan. Kalau kita tidak jadwalkan, ya benar-benar itu tadi lah saya Pak ya. Jadi kita jadwalkan seperti marketing tadi, kita jadwalkan. Pokoknya anak membuat, ini contoh membuat bakso ya, macam-macam lah ya. Kita jadwalkan bulan pertama, bulan kedua karya bacokan, bulan ketiga apalagi gitu. Jadi kalau sudah dijadwalkan maka kita tidak terombang-ambing gitu Pak ya melaksanakannya. Ya seperti kita mengajar lah Pak, jadwal pelajarannya jelas. Jadi kita buat seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi saya mencoba untuk mengingatkan kembali untuk apa namanya menyamakan apa lah Pak ya, menyamakan program lah ya itu istilahnya. Jadi setelah kalau sudah jelas pasti insyaallah program itu akan bisa kita laksanakan. Untuk sementara saja, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sudirman yang memberikan tanggapan atas programnya. Program besar dari Indonesia yang hanya merancang program, tapi tidak akan gimana nanti tidak gimana. Tentunya kegiatan ini juga akan sampai kepada sekolah. Oke, mudah-mudahan programnya juga lebih baik lagi. Ini yang kami harapkan ke depan nanti akan mengusung program berikutnya. Nah, tentunya program saya ini itu anak-anak yang kami ambil cuma 4-5 enak. Program juga hanya 2 program yang punya bakat sumber ulang dari bangsa. Silakan. Ini untuk sekolah kita juga. Ini ke depannya. Ini hanya program dari PGP kami. Program nanti akan muncul apa programnya nanti berkelanjutan atau tidaknya. Tapi kami berharap program ini mungkin kami akan mengubah dari lupa klasik tadi, karena sekolah kita khususnya banyak klasik-klasik yang berserakan. Bagaimana dalam mengolahnya klasik itu menjadi barang yang berguna. Kemudian anak kita perlu terhadap sampah. Kalau anak kita bisa kita sampaikan, mindsetnya mungkin ada berubah. Ini sampah kok bisa kita ubah menjadi karena dia akan berprioritas dengan dirinya sendiri. Ini yang kita harapkan agar sekolah kita terhindar dari sampah, kalau kita plastik atau kertas juga. Ini kita harapkan agar sekolah kita senantiasa setiap harinya bersih dan terhindar dari sampah yang berterbangan. Ini yang kami harapkan untuk sekolah yang tidak baik. Oke, itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas seluruh kader kabupaten Julu, kemudian beberapa kepala sekolah yang telah hadir mengikuti kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Kemudian terima kasih Bapak mengikuti kegiatan ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Pak John untuk kedepannya yaitu tentang pemanfaatan limbah plastik yang ada di sekolah. Nah, limbah plastik ini sering kamu lakukan setiap hari buang sampah, kadang-kadang tidak tepat pada tempatnya. Nah, plastik itu bisa kita gunakan atau tidak? Bisa. Nah, apa saja yang kita gunakan? Jelengan plastik banyak tuh, ada plastik bekas botol, aqua, kemudian kemasan jajanan kamu. Itu bisa kita buat seperti anyaman kita, kemudian tas.
Nah, kemudian tahu dah botol aqua gelas tuh, kan biasanya gelas tuh bisa dibuat apa? Boleh dibuat kan? Nah, kemudian dijadikan penghias gelas. Nah, yang bicara itu di diameter dan bukan di lebih cantik. Jadi kita memanfaatkan barang bekas yang tak berguna menjadi berguna. Nah, contoh nasi AC itu bisa berguna. Kalau ada yang panen, mungkin keras ini ada yang panen yang cara berguna apa? Mungkin kita kasih pak daripada terbuang, padahal kita jadi berguna. Nah, tentu anak-anak bapak ini mungkin pandai membuat kerajinan tangan. Nah, nanti setelah banyak kita buat, nanti kita pasarkan. Kemudian kita adakan pameran setiap Sabtu. Kita undang semuanya, bapak ibu kamu, wali murid sudah datang ke sekolah. Sekolah negeri 2 mengadakan pameran tentang bahan bekas dari plastik. Jadi kita jual mungkin dengan harga yang terjangkau. Kalau tidak terjangkau, orang itu mahal, harganya murah, harganya mahal. Jadi apa berharap penggunaan plastik berkurang setiap harinya atau setiap bulannya. Kita manfaatkan. Jadi anak bapak kan ini plastik ini pak, ini bisa kita gunakan pak. Nah, contoh, kamu pernah lihat juga kemasan minuman buat kopi. Tahu lu? Misalkan orang-orang dewasa mungkin kamu minum juga kopi juga. Jadi itu bisa kita gunakan menjadi jaringan komunitas. Jadi yang tidak berguna menjadi nilai tinggi dia. Ini Bapak harapkan di sekolah kita ini agar sekolah kita ini mengurangi penggunaan barang plastik. Mungkin bukan plastik saja, mungkin daun dan kita bisa buat kolase, like dan sebagainya. Kan gitu. Ini kita harapkan. Contoh, botol aqua kita bisa buat sederhana saja. Tempat kecil contohnya. Nah, contoh odor gigi di rumah. Daripada kita beli, kita manfaatkan bahan bekas itu. Tetapi kan dibersihkan dulu. Jangan yang kotor pula dibersihkan. Nah, kita sekolah kita ada bank sampah. Bank sampah itu ada jenisnya organik, anorganik dan plastik. Begitu. Ada daun, kertas dan plastik. Nah, sebenarnya bank sampah kita itu bukan sampah yang kotor, sampah yang bersih. Jadi kalau sampah itu yang bersih, seandainya anak hari ini kita ada kegiatan membuat karya, dia mengambil. Kalau barang kotor yang terbaik siapa yang ambil? Ya kan? Jadi kita takut sendiri yang ambil. Nanti kalau sudah bersih di situ tinggal mengambil. Nah, besok kita melaksanakan kegiatan kita buat karya ini, kamu tinggal ngambil. Nah, Pak, ini contoh kertas, apa kita buat bisa berguna? Macam-macam kita buat. Paham ya? Jadi Bapak harapkan kedepannya agar program Bapak ini mengurangi penggunaan plastik. Ya, jadi plastik itu yang tidak berguna kita jadikan berguna. Daripada kita buang sampah itu kita gunakan. Karena sampah ini tidak terurai dengan waktu yang singkat. Lama, puluhan tahun dia baru hancur. Kalau daun-daun ini, mungkin kalau kita bakar dia sudah menjadi pupuk. Kalau plastik ini kalau kita bakar mungkin masih masuk udara. Nah, kalau kita tanam pun 20-30 tahun dia belum tentu hancur. Jadi bagaimana kita memainkan orang ini? Nah, dari sekolah kita manfaatkan dari sekolah dini ini manfaatkan barang tersebut untuk dijadikan sebuah karya yang berguna. Paham? Oke, terima kasih.